Selamat berjumpa kembali, rekan-rekan yang selalu stay di Kuibe Juliet Juliet Bali Channel atau KJJ Bali Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tips bagaimana membuat daftar isi dan juga membuat nomor halaman di Microsoft Word, terutama bagi rekan-rekan yang membuat skripsi atau laporan. Pada kesempatan ini saya akan mengambil contoh sebuah skripsi. Kita langsung buka aja. Di sini tadi sudah sempat saya simpan sebuah contoh skripsi dari sebuah universitas, Undiknas kalau salah ya. Mohon maaf jika ada yang di sini yang punya skripsinya, saya menggunakan untuk contoh. Di sini hanya untuk membagikan beberapa ilmu kepada rekan-rekan. Biasanya pada saat pengetikan, mungkin rekan-rekan lupa memberikan nomor halaman. Jadi seharusnya sih disetting dari awal dulu nomor halamannya. Tapi biasanya kan diketik dulu semua. Setelah itu, setelah paling akhir barulah mengisi nomor halaman. Sebenarnya ada masalah sih. Cuma di sini saya akan bagikan beberapa tips, terutama untuk mengisi halaman di mana biasanya pada halaman depan atau cover itu tanpa nomor. Terus di page keduanya itu ada halaman I, ya, nomor 2 I2 dan seterusnya. Dan untuk di bab itu menggunakan nomor biasa, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah ada saya siapkan covernya. Kita tinggal mengisi halaman, ya, di insert. Di sini ada page number. Kita setting dulu karena nanti kita akan men-setting di halaman depan itu menggunakan I. Kita di sini langsung setting di format page number-nya di bagian ini ya. Format page number. Di sini kita setting. Biasanya di sini kan defaultnya 1, 2, 3. Kita ubah menjadi I1, I2, I3 dan seterusnya. Kita mulai dengan I1. Kemudian klik OK. Setelah itu di tab page number kita akan menaruhnya di bagian bawah tengah, ya, di bagian bottom dan di bagian center seperti ini. Tinggal klik. Nah, di sini otomatis bagian depan pun berisi halaman. Nah, biasanya pada saat pengisian nomor halaman bisa kita langsung setting font dan ukurannya. Sesuaikan ya. Misalkan pada bagian tulisan utamanya menggunakan Arial, kita sama gunakan Arial juga. Dan ukuran fontnya kita menggunakan 12. Seperti ini. Ya, jadi otomatis terisi seperti ini. Ya. Halaman. Terus diklik di bagian kosong begini, dia terisi. Nah, seperti ini. Di bagian depan juga isi. Nantinya kita akan hilangkan ini. Nanti berpindah di halaman kedua, tetap berisi I2, dan berikutnya halaman I3. Cuma kita akan menghapus pada bagian covernya. Kalau kita hapus secara manual seperti ini, misalkan seperti ini, kita hapus, ya, secara otomatis semua nomor halaman ini akan terhapus. Sedangkan kita cuma ingin menghapus pada halaman cover saja. Ya, Ctrl Z, kita kembali ke undo. Nah, kita akan menggunakan page break ya, fasilitas pada saat ini. Kita naikkan dulu sedikit. Kita akan page break pada bagian belakang dari tulisan cover paling atas. Ya, di sini di bagian layout, di sini ada fasilitas break. Ya, kita break di bagian ini. Ya, pilih di section break next page. Nah, seperti ini. Otomatis terpisah antara cover dengan page yang kedua. Dengan demikian, kita bisa menghapus halaman I pada cover, sedangkan pada bagian keduanya nanti otomatis tidak akan hilang. Seperti ini. Kalau kita hapus.
Jika pada pik 2 masih kehapus, di sini kita isi ulang. Berarti di sini nanti mulainya di bagian I2 ya. Tinggal insert kembali. Berarti kita mulainya dari I2. Sama kita insert di bagian bottom dan bagian tengah. Seperti ini. Nah, pada saat kita mengisi di bagian halaman kedua, kita harus memutuskan link antara pik 1 dengan pik 2. Supaya nanti kita ubah di pik 2-nya tidak ikut di pik 1-nya. Jadi kita nonaktifkan link to previous-nya. Kita klik ini. Terus kita close head. Di sini kita bisa langsung hapus manual. Jadi pada bagian covernya tanpa halaman, sedangkan dari pik 2 akan otomatis terisi nomor 2, dan berikutnya nomor 3, 4, 5, biasanya sampai akhirnya di bagian bab 1. Ya, sampai bawah kita lihat. Di sini bab 1-nya masih ngikut ya nomor Romawinya. Nanti kita akan ubah dari bab 1 dan berikutnya akan menjadi halaman seperti biasa. Seperti yang tadi saya kasih tahu, kita break di sini lagi. Ya, di bagian tab layout, di break, di next pick lagi. Kita naikkan, ketika dia turun. Nah, kita break dari sini. Dan kita akan mulai halamannya dari sini. Dari bab 1 akan menjadi halaman 1 dan kita akan letakkan di bawah, sedangkan halaman 2-nya kita akan naruhnya di atas. Ya, nanti kita insert kembali page number, kemudian kita akan setting halamannya. Mulai dari halaman 1. Dan naruhnya tetap di bagian bawah tengah untuk bab ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan di print first page. Nanti untuk halaman atau bab berikutnya dia akan otomatis ikut berubah. Seperti tadi, jika dihilangkan linknya. Insert kembali, page numbernya di bagian tengah-tengah. Seperti ini ya. Halaman 1 di bab 1. Dan di halaman yang sebelumnya masih dia menggunakan angka Romawi seperti ini, sedangkan di bab 1-nya sudah berubah menjadi halaman 1 normal. Dan kemudian kita akan mengubah di halaman kedua, nanti di bagian pojok kanan atas. Ini bisa kita langsung ubah di sini. Di bagian page number-nya nanti kita ubah ke bagian top, bagian kanan atas seperti ini. Halaman 2 di atas. Dan untuk di bawah tetap ya kita hilangkan linknya. Terus kita hapus. Jadi secara otomatis ya, kalau misalkan di halaman berikutnya dia ngikut, itu masih link previous tadi masih aktif, tinggal kita hapus halaman bagian kanan atasnya. Jadi halaman sebelumnya menggunakan Romawi dari bab 1 di bawah, halamannya dia ada di bawah. Terus pada halaman keduanya nanti kita akan setting di bagian kanan atas.
Ya, seperti ini. Pada bab 1, halamannya ada di bawah tengah, dan halaman 2-nya ada di pojok kanan atas. Demikian juga halaman berikutnya, halaman 3 dan seterusnya, sampai pada bagian bab 2, dia akan di sebelah kanan atas. Nanti kita akan set lagi di bab kedua dan bab berikutnya, supaya bagian bab 2-nya itu akan di bawah tengah. Ya, kita akan ke bab 2 sambil memperbaiki beberapa. Ya, ini bab 2-nya masih di atas. Nah, nanti akan kita set di bab 2, halamannya di bawah, dan halaman berikutnya tetap di kanan atas. Caranya sama, di bagian akhir ini kita break lagi. Sama seperti tadi. Di sini kita ingat halaman terakhirnya angka 9, harusnya di bab 2-nya halaman 10. Nah, di sini kenapa dia menjadi halaman 1? Karena tadi kita men-setting pada awal halaman itu adalah angka 1 di insert page-nya. Di sini. Kita ubah lagi formatnya menjadi halaman 10. Nah, otomatis dari sini akan berubah halaman 10 dan halaman berikutnya tetap di kanan atas menjadi halaman 11. Demikian seterusnya sampai di bab berikutnya. Ya, semuanya otomatis berubah halamannya di pojok kanan atasnya mengikuti yang seperti kita setting di page 2 di bab 2-nya. Sekarang kita akan lanjutkan di bab ketiga. Di bab 3 kita coba cari. Nah, di sini bab 3-nya. Ya, sekalian kita setting kembali. Ingat ya, terakhirnya halaman 28, berarti bab 3-nya halaman 29. Ya, kita break lagi di halaman 28. Tetap di next break. Di sini nanti menjadi halaman 29. Kembali di insert, page number, kita ubah format page-nya menjadi halaman 29. Ya, akan berubah kembali secara otomatis di bagian bawahnya halaman 29, kanan atasnya 30. Demikian seterusnya. Sekarang kita ke bagian bab 4. Menggunakan cara yang sama. Ya, kita break di sini. Ini halaman terakhirnya adalah 34, berarti bab 4-nya halaman 35. Kembali di insert, page number, kita ubah formatnya halaman 35. Nah, seperti ini, otomatis lagi dia berubah. Dan sampai akhir, bab 5, kita turunkan dengan cara yang sama. Di break. Ini halaman terakhirnya adalah 58, berarti bab 5-nya halaman 59. Ya, seperti ini. Di akhir sudah habis. Ya, demikian rekan-rekan cara membuat halaman di skripsi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan berikutnya adalah membuat tabel di Microsoft Word. Ya, tapi cara ini sebenarnya tidak saya sarankan karena ada beberapa kasus pada saat kita bawa ke tempat print, biasanya dia akan error bookmark. Tapi secara teorinya tinggal kita cari di bagian reference.
Terus di sini kita cari table of content, ya tinggal kita pilih model apa yang bisa kita pakai atau kita inginkan, tinggal klik. Nanti secara otomatis ya daftar isi akan terbentuk seperti ini, ya menyesuaikan dengan halaman yang tadi kita buat, ya sama seperti ini, ada lengkap dengan halaman di bagian kanannya. Cuma cara ini tidak saya rekomendasikan karena biasanya bermasalah di tempat print, biasanya dia akan error bookmark karena dibuka di Word yang berbeda. Jadi, saya sarankan buat daftar isi secara manual, ya sesuaikan halamannya seperti ini, diketik secara manual, dan biasanya ini tidak berubah di tempat print. Dan ingat, sebelum dibawa ke tempat print, di-save dalam format PDF. Jadi dia tidak akan berubah di tempat print dan formatnya tetap seperti ini. Jadi memudahkan kita atau mempercepat proses print. Ya, PDF seperti ini, terus kita save. Nah, ini sudah terbuka untuk PDF-nya. Jadi tinggal di print yang format PDF-nya ya, dengan Word-nya, karena PDF-nya ini sudah pasti dia tidak akan berubah di tempat print. Ya, terima kasih sudah berkunjung di KJJ Bali Channel.